Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aisal, Alina, Dina, Silvi, Ismi, dan Yulia akan memaparkan hasil analisis kami mengenai supply chain manajemen di PT Orang Tua atau OT. Nah, PT OT ini sendiri adalah salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia yang memiliki rantai pasok yang lengkap, mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke konsumen. Nah, bagian pertama adalah supplier atau pemasok bahan baku, di mana PT OT sendiri mendapatkan pasokan dari berbagai pihak. Seperti yang pertama ada tepung terigu dari PT Indofood Sukses Makmur atau Bogasari, gula pasir dari PT PN dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia, minyak nabati dari PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Sinarmas Agro, susu bubuk impor dari Pontera Selandia Baru serta First Land Campina Belanda, dan juga lokal dari Indolacto, kakao dari PT PN 12 di Jawa Timur, petani kakao Sulawesi, serta impor dari Ghana. Herbal seperti jahe, kunyit, dan temulawak dari petani lokal Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk produk Kiranti. Alkohol dan etanol dari PT Molindo Raya Industrial serta PT Indo Asidatama, kemasan dari Dynapec Asia, PT Indopolis Lokasi Industri, dan PT Ciwi Kimia, serta bahan kimia pangan dari PT Lautan Bos Tbk dan PT Indofood Ingredients. Nah, semua supplier ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan bahan baku agar supply chain PT OT tetap berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua yaitu manufaktur. PT OT memiliki pabrik yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya tuh ada wafer Tango, lalu ada minuman teh gelas, ada pasta gigi formula, lalu ada jamu Kiranti hingga ke minuman anggur merah. Semua diproduksi dengan standar tinggi untuk menjaga kualitas produk sebelum didistribusikan. Produk yang sudah jadi akan masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu distribusi. PT OT mempunyai anak perusahaan bernama PT Arta Boga Cemerlang yang dikhususkan untuk penyaluran produk. PT Arta inilah yang mengatur distribusi ke seluruh Indonesia bahkan ke pelosok-pelosok. Mereka juga memberikan data penjualan balik kepada pabrik agar produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian retailer dan consumer. Bagian keempat adalah retailer. Produk OT tersedia di minimarket seperti Alfamart, Indomart, supermarket, toko kelontong, warung, dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Bagian kelima adalah customer. Konsumen inilah yang akhirnya membeli dan menggunakan produk OT, baik makanan, minuman, maupun produk kesehatan dan rumah tangga. Jadi alurnya adalah supplier, manufaktur, distributor, retailer, konsumen. Baik, selanjutnya interaksi supplier dengan distributor. Selain alurnya, kita juga lihat interaksi antar komponen supply chain. Yang pertama, supplier dengan manufaktur. Pabrik OT memberi forecast kebutuhan agar bahan baku selalu tersedia dengan kualitas baik. Yang kedua, manufaktur dengan distributor. Pabrik OT memproduksi barang dalam jumlah besar, lalu disalurkan Arta Boga ke seluruh Indonesia. Distributor juga memberi feedback penjualan agar pabrik bisa menyesuaikan produksi. Baik, selanjutnya yaitu interaksi distributor dengan customer. Ketiga, interaksi distributor dengan retailer. Distributor pastikan barang sampai tepat waktu, sementara retailer memberikan info tren permintaan. Kemudian yang keempat, interaksi retailer dengan customer. Retailer jadi penghubung utama yang menjual produk OT atau orang tua. Terakhir yaitu interaksi customer dengan manufaktur secara tidak langsung melalui feedback pasar. Jadi seluruh supply chain atau OT saling terhubung, supplier menyediakan bahan, kemudian manufaktur mengelola, distributor menyalurkan, retail menjual, dan customer menentukan keberhasilan produk. Inilah yang membuat PT OT tetap kuat di industri FMCG Indonesia.